waktu itu aku langsung banget tuh ngajak teman-teman buat posting foto wisuda gitu ya, menyemangati adik-adik. Tapi ketika aku lagi ngedit, kemudian aku berpikir filmnya Ernest Prakasa juga, ini jauh sebelum Ernest nge-tweet gitu ya, aku kepikiran film Imperfect, di mana berasal dari sebuah buku yang dikarang oleh istrinya, Merah, yang mengatakan bahwa body shaming itu memang real dan nyata dan ada di pekerjaan apapun, bahkan untuk public figure seperti mereka. Dan aku sangat menyayangkan ketika filmnya jauh berbeda dengan bukunya. Kenapa? Karena di buku itu dia tetap menjadi dirinya sendiri, sementara di film Imperfect, tokoh utamanya untuk bisa mencapai posisi tertentu dia harus menjadi kurus, tidak menjadi dirinya sendiri. Menurut aku dan teman-teman di sosiologi juga, sayang sekali ketika film itu akhirnya mengkonstruksikan kenapa orang yang sukses itu harus kurus. Kenapa dia tidak menjadi dirinya sendiri kemudian sukses. Jadi ada pesan yang nggak sampai. Sama seperti postingan Najwa Shihab. Ketika dia ingin menyemangati adik-adik yang wisuda LDR 2020, tapi dia tidak menjadi bagian dari adik-adik yang wisuda online. Gitu. Dia memang flashback kepada hari di mana dia wisuda. Namun reaksi masyarakat tentu sangat besar. Mungkin itu belum terfikirkan sebelumnya bahwa di media sosial kita dalam beberapa hari belakangan akhirnya muncul foto-foto wisuda di tempat, di balai rung dan di kampus masing-masing gitu ya. Dan itu semuanya muncul di explore. Artinya setiap circle kita masing-masing maupun keluarga ataupun teman tuh punya afiliasi yang kuat terhadap Najwa Shihab. Gitu kan, siapapun Najwa Shihab itu setidaknya keluarga ataupun teman kita pasti ada yang follow gitu. Nah, aku merasa sebelum ada teman-teman yang bereaksi negatif, aku merasa bahwa kok jadinya seperti ini ya, karena akhirnya yang muncul adalah bukan dukungan wisuda LDR 2020, tapi akhirnya aku menjadi melihat orang-orang kok jadi pamer dengan keberhasilannya dia untuk wisuda tidak online di masanya dulu gitu ya. Entah tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya gitu. Aku lihat banget Sandi Uno lulus di George Washington, kemudian Dian Sastrowardoyo di UI, sebagian besar di UI gitu waktu itu. Akun-akun kunci itu akhirnya menunjukkan bahwa mereka bahagia banget wisuda di masa sebelum pandemi COVID-19. Itu sangat menyayangkan, walaupun mereka selalu menampilkan quote, semangat ya adik-adik, bukan berarti kita tidak dukung kalian. Memang mereka mendukung adik-adik yang wisuda 2020, tapi menurutku dengan cara yang kurang elok, kalaupun kurang baik gitu ya, tapi kurang elok, karena akhirnya di ekspor kita tidak ada satupun, ataupun hanya satu yang menampilkan wisuda online. Kayak misalnya di akunku, hampir semua orang yang foto wisuda itu akhirnya menampilkan foto wisuda di hari wisudanya dia, di mana sebelum pandemi COVID-19. Hanya ada satu postingan temanku yang berusaha wisuda online. Jadi dia menampilkan video betapa sulitnya dia untuk mengikuti gladi resik secara online, memakai toga dan lain-lain gitu. Jadi itu di posting itu Mas? Iya, jadi dia satu, aku lupa nama akunnya ya, tapi satu dibanding sekian ribu orang yang posting itu gitu. Kalau misalkan lihat di hashtagnya wisuda LDR 2020, mungkin akan kelihatan adik-adik yang akhirnya wisuda online itu sama sekali nggak kelihatan, karena sudah ketutup dengan orang-orang yang posting wisuda sebelum pandemi. Sayang banget. Sayang banget memang. Itu berarti kayak tidak cocok lah, tidak selaras gitu. Pengennya itu menghibur, tapi justru malah ini lo, lihat lo, aku bahagia bisa wisuda, kamu nggak bisa, ye. Betul. Nah, memang akhirnya tampaknya seperti itu ya, seperti Ernest bilang di Twitter, bagaimana konsepnya mendukung dan juga menyemangati adik-adik yang wisuda online dengan cara menampilkan wisuda yang bukan online gitu. Itu sebuah cara yang berbeda. Sama kayak kita ngomongin kemiskinan tapi di hotel mewah, dan itu memang terjadi sih di kalangan pejabat kita gitu ya. Tapi banyak NGO yang akhirnya membicarakan kemiskinan memang di tempatnya gitu. Itulah yang harusnya kita lakukan kan sebagai makhluk sosial gitu ya, bukan hanya alumni dan juga mahasiswa sosiologi, karena pelajaran sosial ini menurutku semua orang harus punya, harus paham juga gitu. Tapi mungkin setiap orang kan pasti punya luputnya sendiri ya.
gitu. Dan dampaknya entah kecil entah besar yang pasti berdampak. Cuma ini Mas, khawatirnya sama teman-teman khususnya generasi muda, mereka itu pada suka ikut, misalkan public figure ya, contoh nyatanya ya Mbak Najwa ini, dia mengkampanyekan untuk wisuda LDR 2020 dengan memposting foto wisuda yang sebelum pandemi, kan Ya. dengan raut muka bahagia gitu. Nah, Benar. pikiranku, kenapa generasi muda itu pada suka ngikut gitu loh Mas? Mereka lihat public figure ngajak seperti ini, mereka ikut aja. Karena mungkin menurut mereka seru ya, Mas, atau kayak gimana gitu Mas? Karena euforia sih, Ji. Karena setiap tantangan di media sosial apapun ya, tidak hanya Instagram, TikTok deh contohnya itu menjadi challenge yang sangat reaktif ya. Apapun itu, entah challenge masak, challenge membuat kompilasi tempat-tempat wisata, challenge kegiatan di rumah aja gitu kan. Termasuk hashtag di rumah aja yang juga digagas oleh Najwa Shihab salah satunya, itu juga menjadi booming bahkan sampai sekarang gitu ya, selama 3 bulan lamanya, untuk kita menampilkan apa yang kita lakukan di rumah gitu. Entah baik, entah buruk, entah produktif, entah tidak produktif gitu ya. Jadi euforianya tuh sangat besar di media sosial, bahkan lebih besar daripada di dunia nyata. Karena di dunia nyata mungkin kita bisa menuliskan caption, bisa posting foto sambil merengut, tapi di captionnya hahaha dengan emoticon yang mungkin bahagia gitu ya. Itu kan sangat beda banget gitu. Jadi euforia di media sosial tuh jauh melebihi dunia nyata kita, sayangnya seperti itu. Yang di media sosial, yang ditampakkan di media sosial, itu bukan berarti representasi dunia nyata gitu. Maksudnya. Bukan, karena pada dasarnya orang menampilkan di media sosial tuh hal yang baik-baik. Tidak mungkin menampilkan hal buruk. Kecuali hal buruk itu sudah jadi kebiasaannya ya. Misalnya, pulang malam, dugem, merokok, itu kan nilai-nilai yang mungkin dianggap buruk oleh masyarakat Indonesia gitu, tapi ditampilkan oleh sebagian remaja, terutama di Jakarta gitu. Tapi itu menjadi euforia juga yang ditampilkan di dunia maya gitu. Walaupun di dunia nyata mungkin orang tuanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu ya. Tapi di akunnya dia kita bisa lihat bahwa dugem itu membanggakan buat mereka, merokok juga gitu ya. Berapa banyak sih orang yang posting foto merokok di media sosial? Banyak banget. Euforia itu kayak kecanduan gitu Mas ya? Iya, kecanduan. Karena media sosial tuh bikin kita adiktif, bikin kita selfish, banyak banget dampak buruknya selain dampak baik ya gitu. Apalagi kalau akunnya tidak digunakan untuk berkarya buat orang lain gitu, tapi hanya sebagai galeri fotonya pribadi, itu euforianya justru lebih besar. Susah ini kalau misalkan kecanduan dengan euforia bermedia sosial itu kayaknya kasihan gitu loh Mas. Mereka kalau misalkan di sosiologi ya yang aku pelajari, mereka perih tapi mereka seneng gitu. Ya. Jadi mereka menikmati body shaming yang dilemparkan netizen, mereka menikmati juga cemooh-cemooh dan juga komentar baik buruk dan juga polling yes or no gitu ya. Itu yang paling simpel deh, yang bahkan bagi sebagian selebgram dan influencer untuk makan pun harus diputuskan oleh netizen. Walaupun akhirnya dia memutuskan sendiri gitu ya. Tapi membuat netizen begitu menggeruduk akunnya dan akhirnya ikut membuat keputusan buat dirinya gitu. Entah diikuti atau tidak. Itu kan euforianya besar banget ya. Walaupun menurut kita berdua mungkin nggak penting ya untuk turut serta polling di akunnya selebgram itu gitu ya. Tapi bagi sebagian besar remaja mungkin ya. Karena mereka mau jadi andil untuk selebgram tersebut gitu. Sepatu mana gitu. Yang kadang hasilnya apa juga nggak dilakukan gitu. Kalau dipikir-pikir juga nggak logis gitu loh Mas. Aneh. Iya, benar. Jadi sepatu A atau B, terus jawabannya B. Tapi yang dia pilih A karena memang A itu endorsannya. Gitu. Itu terjadi kok di teman-temanku juga, di lingkunganku juga gitu. Jadi itu sah-sah aja selama memang begitu aturannya dan juga algoritmanya media sosial sih. Gitu.